Sungai memanjang, bolehkah saya bersayang lagi?
Kalau ada serai di ladang, bolehkah surya bersinar lagi? Kalau ada unai melayang, bolehkah saya terus menyanyi?
Selamat malam, selamat datang kawan-kawan dan kolega sekalian di Pendopo dalam Jaya Dipuran. Malam ini saya Ratih dan saya Naomi. Kami dari Sekolah Pemikiran Perempuan merasa senang bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan kawan-kawan dan rekan-rekan semua di acara Mimbar Orasi Lintas Benua Sekolah Pemikiran Perempuan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Yogyakarta. Teman-teman, bulan ini 95 tahun yang lalu di Pendopo ini Kongres Perempuan pertama digelar. Kongres ini dibuka dengan pidato oleh Suyatin yang membawakan tembang pembukaan Panem Bromo, ciptaan Siti Sukaptinah. Ia menyatakan, sesudah saya menyampaikan maksud kongres ini, minta bantuan semuanya, saudara-saudara wanita se-Hindia, sehingga menyatu semua untuk mencapai keutamaan. Betul bahwa di Indonesia sudah banyak perkumpulan perempuan, tetapi bagaimana kita dapat membicarakan nasib kaum perempuan jika perkumpulan-perkumpulan itu tidak pernah berhubungan? Oleh karena itu, kami bertiga mencari upaya supaya kita dapat berkumpul. Mengenang pidato Suyatin, kita hendaknya melihat dengan kritis bahwa para inisiator adalah perempuan Jawa dan dari keluarga berada yang memiliki akses terhadap pendidikan dan punya sistem pendukung yang membuat kerja mereka menjadi mungkin. Barangkali seperti kami menyelenggarakan acara ini. Akan tetapi perlu dilihat bahwa keputusan-keputusan kongres tersebut juga menunjukkan komitmen untuk memperluas kesempatan pendidikan perempuan. Bisa kita lihat bahwa kepedulian yang besar para penyelenggara kongres tersebut terhadap masalah pendidikan dapat dimengerti mengingat banyak di antara mereka semua itu bekerja sebagai guru. Pekerjaan ini tidak saja memberikan mereka kemerdekaan secara ekonomi, tetapi juga penundaan usia perkawinan dan kesempatan untuk berpolitik. Kritik dan usulan-usulan reformasi institusi dan hukum perkawinan juga sangat dominan dibahas di dalam kongres tersebut. Yang ingin kami tekankan bersama di sini adalah supaya kita perhatikan dan tiru bersama adalah kemampuan pengorganisasian kerja kolektif yang dilakukan oleh Suyatin dari Putri Indonesia, Sukaptinah dari Young Islamatan Bond, dan Sutartinah alias Nyi Hajar Dewantoro dari Taman Siswa bersama dengan rekan-rekannya. Dan bagaimana kebutuhan untuk terhubung dan berkumpul juga kita miliki sebagai inisiatif-inisiatif feminis masa kini dengan menyadari identitas geopolitik kita masing-masing. Sekolah Pemikiran Perempuan adalah kolektif feminis lintas Nusantara di Indonesia yang melakukan intervensi terhadap proses produksi pengetahuan yang bersifat kolonial, kapitalis, dan heteropatriarkis. Berjangkar di bidang seni dan budaya, Sekolah Pemikiran Perempuan menggarisbawahi peran perempuan dan kelompok minoritas gender di Indonesia dan Selatan Global sebagai subjek penting dalam penciptaan pengetahuan. Dengan berakhirnya tembang yang tadi coba dibawakan oleh Luna untuk barangkali bisa membantu kita menghadirkan roh dari Kongres Perempuan yang pertama. Dengan imajinasi, bahkan dengan imajinasi, bahwa mereka juga hadir di sini, mengorganisir kegiatan ini bersama kita. Mimbar adalah forum orasi atau kuliah publik yang digagas oleh Sekolah Pemikiran Perempuan untuk menampilkan pemikiran feminis global
khususnya dari tokoh perempuan dan non-biner kulit berwarna, serta cendekia feminis Nusantara dan Selatan Global. Mimbar dirancang sebagai upaya dialog masyarakat lintas benua dan budaya. Orasi ini bertujuan menyampaikan agenda feminisme sebagai rujukan membangun solidaritas transnasional, melakukan perlawanan terhadap produksi pengetahuan yang heteropatriarkal, kolonial dan kapitalistik yang kerap menempatkan belahan dunia utara sebagai pusat serta membayangkan masa depan yang adil, feminis, serta bebas dari penindasan dan eksploitasi. Mimbar ini diadakan sekali dalam 2 tahun, itu cita-cita kami. Dari berbagai lokasi di Kepulauan Nusantara dan disiarkan melalui jaringan internet ke seluruh dunia secara simultan. Bahasa yang digunakan dalam orasi ini berupa bahasa pilihan yang disepakati oleh orator dan SPP atau Sekolah Pemikiran Perempuan dengan penerjemahan ke bahasa Inggris atau Indonesia dan Bisindo. Dan mimbar kali ini adalah edisi perdana yang akan menghadirkan Profesor Melanie Budianta yang akan menyampaikan orasi atau kuliah publik bertajuk Meramu Kerja Feminis di Indonesia. Melanie Budianta adalah guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia di bidang sastra dan kajian budaya. Di tahun 1998, ia bergabung bersama aktivis perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Divisi Kekerasan Terhadap Perempuan. Sejumlah publikasinya menyorot persoalan gender, identitas, dan relasi kuasa. Melanie ikut dalam jejaring aktivis budaya Puan Seni dan Jaringan Kampung Nusantara, dan sejak tahun 2020 menjadi anggota Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kepada Profesor Melanie Budianta atau yang akrab kami panggil Bu Melbi, silahkan. Selamat malam teman-teman semua, senang sekali berada di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Pemikiran Perempuan yang telah memberikan ruang bagi kita untuk saling berdialog dan berbagi. Dan juga terima kasih kepada Rate, Naomi, dan Luna yang tadi menghadirkan roh dan semangat para pendahulu kita yang 95 tahun yang lalu berada di ruang ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Naomi dan Ratih mengucapkan kembali kata-kata Suyatin sangat-sangat tepat malam ini, karena apa yang dikatakan oleh Ibu Suyatin 95 tahun yang lalu itu sesuai dengan tema apa yang akan saya bicarakan sebetulnya. Bagaimana mengumpulkan pemikiran perempuan untuk kita bisa bagi bersama, kita bisa pelajari bersama. Nah, bersama organisasi laki-laki, ada sekian 20 organisasi laki, dan 30 organisasi perempuan dari Jawa dan Sumatera, 1 dari Ambon. Para perempuan itu berkumpul untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari, kelihatan dalam kehidupan sosial. Kita lihat sendiri keragaman organisasi itu. Dari tataran agama ada organisasi perempuan Islam seperti Aisyah, lalu ada Young Islamiten Pon, lalu dari agama lain ada wanita Katolik. Dari tataran etnis kita juga melihat perwakilan perempuan dari Young Java, kemudian pendidikan juga terwakili, gitu ya. Nah, mereka bicara tentang soal-soal yang
95 tahun terasa sangat berat tapi ternyata sampai sekarang juga tidak juga kita bisa bebas. Antara lain adalah posisi perempuan dalam keluarga, perkawinan anak, dan pendidikan untuk kaum miskin. Kita boleh bertanya, sudah sejauh mana kita keluar dari itu? Tidak sampai 1 jam yang lalu, bahu saya masih dipenuhi air mata, perempuan yang mengalami KDRT dengan trauma PTSD yang luar biasa, bertahun-tahun tak bisa diatasinya. Nah, pada saat itu, mereka yang berkumpul itu tidak harmonis-harmonis amat, ya. Masih ada ruang-ruang perbedaan yang bahkan pada waktu diskusi sempat panas. Salah satunya adalah isu poligami, karena kita lihat ada berbeda agama di situ, ya. Jadi isu sensitif itu masih tetap membelah, walaupun demikian mereka tetap di atas semua perbedaan berjanji bahwa tetap penting untuk bersatu, untuk melakukan organisasi bersama. Nah, itu kita bisa lihat juga perbedaan usia dan semuanya. Mereka merasa ada satu yang menyatukan mereka, yaitu persoalan perempuan ini. Nah, kalau 30 perempuan yang berasal dari Jawa dan Sumatera dan satu dari Ambon itu sempat terbelah dalam perbedaan. Sekarang kita pikirkan bagaimana saat ini di era pasca reformasi, ya, ketika kita semua sudah terdesentralisasi dalam berbagai macam kuasa politik patriarki berbagai Nusantara ini. 70 tahun setelah 1928 kembali di Jogja sini, dan saya sempat ikut, perempuan-perempuan dari 500 perempuan dari berbagai organisasi, dan kali ini datang dari 25 provinsi termasuk Timor Leste, berkumpul di Jakarta. Yogyakarta, ini bias orang Jakarta. Dan mereka memfasilitasi bahkan bukan saja panel, tetapi perwakilan dari perempuan yang dilacurkan dan juga transgender. Itu suatu lompatan luar biasa pada tahun 90. Nah, meskipun demikian, dalam perjalanan waktu kita tahu bahwa subjektivitas perempuan terkondisi dalam ruang waktu dan berubah dari masa ke masa. Dalam perkembangannya, seperti yang diamati oleh Julia Surya Kusuma dalam berbagai tulisannya, ia melihat bahwa tetap ada isu-isu sensitif yang membedakan, dan isu itu terutama dan terasa juga di Jogja saat ini adalah isu seksualitas dan yang disebut LGBT. Itu sempat juga dibahas oleh Lia bagaimana strategi sejumlah organisasi perempuan terutama yang berbasis agama untuk tidak membicarakannya, ya, karena demikian sensitifnya. Walaupun begitu, setajam apapun perbedaannya, ada satu titik yang menyatukan kita semua, yaitu tubuh perempuan sebagai subjek yang rentan terkoyak dan terpinggirkan dalam relasi kuasa yang macam-macam tadi sudah disebut oleh mimbar perempuan, ya, yang mengejawantah dalam tatanan kehidupan masyarakat kita. Itulah sebabnya kita berkumpul di sini di dulu dalam Joyodipuran, sekarang namanya sudah berbeda. Karena persoalan itu masih tetap relevan. Nah, di era kolonial kita tahu ada stratifikasi. Bagaimana pria Eropa berada di dalam posisi yang ditekan dalam satu kelompok yang paling punya kuasa. Di tengahnya sebagai orang mengatakan ada Timur Asing yang isinya Cina, Arab,
India dan sebagainya, dan di bawahnya seluruh warga Nusantara ini dikelompokkan dalam satu kategori, yaitu namanya pribumi. Ya. Nah, di mana si perempuan Eropa jadi perempuan di posisi laki-laki Eropa, perempuan Timur Asing berada di bawah posisi Timur Asing, dan perempuan pribumi berada di lapis yang paling rendah. Nah, dapat dibayangkan posisi perempuan pribumi dari kalangan yang paling miskin di depan tatapan pria Eropa yang melihat mereka sebagai tubuh yang eksotik dan sekaligus tubuh yang membawa hasrat untuk dikuasai. Di skema ini kolonialisme bersilangan dengan konstruksi rasial dan juga kelas dan patriarki. Kita sudah membaca novel Multatuli, Max Havelaar, kita membaca trilogi Pramudia yang membongkar standar ganda proyek modernitas kolonial itu. Yang berpretensi untuk membangun peradaban progresif, tetapi di saat yang sama meraktekkan yang sebaliknya. Keluarga aristokrat, terutama di kota-kota besar di Jawa, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, yang mendapatkan pendidikan Belanda dan perlakuan khusus sebagai perpanjangan tangan kolonial, yang mengatasnamakan tradisi, tentu mempunyai posisi yang berbeda. Ya. Nah, nasib desa, kita sudah banyak membaca dari novel-novel itu, nasib gadis desa yang dijual oleh orang tuanya sendiri akibat kemiskinan untuk menjadi gundik para aristokrat Jawa. Dan ini dibahas oleh Pramudia, Gadis Pantai, Bumi Manusia, dan sebagainya. Si perempuan aristokrat Jawa, Ajeng Kartini, ia mungkin paling merasakan kontradiksi sebagai subjek yang terjepit antara janji modernitas dan pengekangan oleh tradisinya sendiri. Tapi pada saat yang sama, sebagai perempuan aristokrat, ia juga menyaksikan eksploitasi dan kemiskinan kaumnya di lapisan kelas yang paling bawah. Jadi tidak mengherankan bahwa perempuan lapisan kelas aristokrat seperti Kartini dan Dewi Sartika di Jawa Barat menjadi pekerja feminis yang mempelopori pendidikan untuk meningkatkan posisi tawar kaum perempuan. Selain dari kalangan aristokrat, kita melihat juga dari perwakilan kongres itu kelompok amtenar, pedagang, atau kelompok profesional yang dapat mengakses pendidikan rendah dan yang menghasilkan intelektual laki-laki terutama yang pada gilirannya membuka jalan untuk gerakan nasionalis seperti Yong Java, Yong Islami Tenbon, yang kongres-kongresnya juga diadakan di tempat. Nah, kita semua yang berkumpul di ruangan bersejarah ini pada malam 16 Desember, 6 hari sebelum 22 Desember, tentu kita tidak bisa mengklaim bahwa kita berada di luar kelas menengah yang terdidik. Atau bahwa kita bebas dari pemusatan pada Jawa atau Indonesia Barat. Dan tak jauh berbeda dengan apa yang dirasakan oleh perempuan pendahulu kita. Kita pun masing-masing dikecewakan oleh janji modernitas yang tidak melepaskan lapis-lapis penindasan terhadap kaum perempuan dalam posisi yang berbeda-beda itu. Nah, kesadaran akan keragaman dan sekaligus persamaan merupakan inti dari tindakan meramu atau commoning yang akan kita bicarakan malam ini. Nah, pertama-tama saya akan menguraikan apa ada gabungan kata meramu dengan kerja feminis. Kalau dalam terjemahannya adalah feminist commoning gitu ya. Yang diterjemahkan dengan apa ya? Dan ini saya mendapat bantuan dari teman Kamala Chandra Kirana dan topik juga dari Intan Paramadita. Apa kaitan antara feminis dan commoning? Nah, ini terkait sebetulnya dari babak dari yang sifatnya personal, dari kehidupan saya sendiri, gitu ya.
Saya memang sudah belajar tentang feminisme jauh-jauh hari dengan belajar sastra Inggris dan sebagainya. Tetapi persoalan tentang feminisme dan perempuan itu baru betul-betul menubuh dalam diri saya itu pada tahun 1998 ketika terjadi perkosaan Mei. Dan teman-teman saya di kampus tidak tahu apa yang harus, saya betul-betul tidak percaya bahwa itu terjadi di tanah air saya gitu ya. Dan itu membuat goncangan luar biasa dalam diri saya. Sehingga saya merasa tidak mungkin saya mengajar di universitas tanpa menjejakkan kaki dan ikut bersama dengan teman-teman yang lain yang berjuang di lapangan. Kemudian tahun 2016 itu terjadi lagi satu goncangan yang terkait dengan isu yang sekarang sedang muncul di Jogja, yaitu isu LGBT. Yang berawal dari sebuah ruang di aman nyaman di kampus saya, UI, kemudian tiba-tiba menjadi viral media, kemudian dipersoalkan di DPR oleh menteri, dan seluruh masyarakat tertuju dan kemudian seakan-akan menembakkan senjata pada ruang nyaman aman itu yang dianggap bisa menularkan virus, semacam virus ya. Dan itu masuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan terus terang pada saat itu saya tidak bisa berbicara. Karena saya mendapat saran dari teman-teman seperti Dede Utomo. Semakin lantang akan semakin menjadi. Sementara tiarap. Dalam posisi tiarap itu tentu saya sebagai seorang feminis, sebagai seorang yang mempraktekkan cultural studies, merasa sangat-sangat tidak nyaman dan merasa sangat gelisah. Untunglah pada saat itu saya diajak oleh teman-teman pegiat budaya kampung untuk pindah arena dan masuk ke ruang-ruang kampung dengan jejaring mereka yang sekali berbeda cara berpikirnya tentang seksualitas. Memang di situ perbedaannya luar biasa di jaring itu. Ada yang punya istri 4, ada yang transgender, ada yang feminis, sangat beragam. Tetapi cara berbicara kita berbeda gitu ya. Tidak saling menghakimi, tapi saling berdialog. Dan disitulah saya mulai di bidang yang saya sebut sebagai gerakan komoning. Malam ini saya akan diskusikan atau mendialogkan dua ranah itu dalam satu bingkai. Bagaimana kerja feminis dapat diramu, dikumpulkan, dikelola, dibagi seperti gerakan komoning untuk kepentingan bersama. Meramu hanya bisa dilakukan secara kolektif, tidak dapat dilakukan sendiri. Maka malam ini dengan latar belakang kita masing-masing yang berbeda-beda ini, saya harap kita semua bisa ikut mengisi mimbar ini dan menjahitkan potongan-potongan perca yang berbeda-beda dari pengalaman hidup teman-teman ini untuk bisa ditautkan, direfleksi, diolah hikmahnya untuk kepentingan bersama. Nah, apa artinya kerja meramu atau komoning? Istilah ini mengacu pada kerja untuk menghimpun sumber daya, bukan untuk mencari. Istilah ini berasal dari kata commons, gitu ya. Nah, commons ini tentu saja diteorikan oleh teman-teman di Eropa, terutama di Inggris, yang mengacu pada ruang-ruang terbuka seperti hutan, padang rumput, pantai gitu ya. Nah, ada seorang pemikir yang nama Gareth Hardin yang membuat sebuah pemikiran yang dia juduli The Tragedy of the Commons. Ya. Hardin mengatakan bahwa kalau ruang terbuka seperti hutan, pantai dan sebagainya itu dibiarkan diakses semua orang, dia mengkhawatirkan pada keserakahan manusia yang akan mengambil apa saja di dalam hutan itu sesuai kehendak mereka dan akhirnya terkuras sumber dayanya. Jadi pemikiran dia adalah ruang terbuka itu harus dipagari
gitu ya. Dan kemudian harus diolah oleh siapa? Oleh yang bisa memanfaatkannya untuk kepentingannya sendiri, sehingga dia ada motivasi ya. Nah itu adalah privatisasi atau kapital. Nah ini adalah cara berpikir tentu saja neoliberal, cara berpikir yang bernuansa kapitalistis ya. Untunglah ada seorang perempuan yang namanya Elinor Ostrom, 30 tahun, kurang lebih 3 dekade, yang kemudian meneliti ulang dan mengajukan satu gagasan yang berbeda, yaitu governing the commons, gitu ya. Karena dia berkeliling ke benua-benua yang di luar Amerika Inggris, ya berkeliling ke Amerika Latin, Asia dan yang lain-lain. Lalu dia melihat bahwa sebetulnya ruang terbuka itu kalau dipercayakan pada komunitas setempat yang punya kepentingan untuk hidup dari ruang-ruang itu dan dikelola dengan demokratis, secara partisipatif dan kolektif, bukan sendiri-sendiri gitu ya, kolektif, maka akan ada suatu keberlanjutan dan keberlanjutannya malah lebih terjamin. Itu yang dikatakan oleh Ostrom yang kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh yang lain yaitu Fournier dan sebagainya ya. Nah, di Indonesia mungkin kita bisa mengambil contoh komunitas hukum adat atau komunitas adat yang hidup dari hutan adatnya. Dan hutan adat itu adalah seluruh sumber pengetahuan mereka, budaya, tradisi, seluruh kehidupannya ada di hutan itu. Maka mereka punya kepentingan. Saya baru pergi dari mengunjungi sebuah desa di Lombok Utara yang namanya, dan di situ adalah desa yang mengelola berpuluh-puluh hektar hutan adat. Dan salah satu kepala desanya pernah bekerja sebagai polisi hutan di tempat lain, dan dia mengatakan pengalaman dia di polisi hutan itu sangat sulit karena selalu ada mencuri. Tapi ketika dia menjadi kepala desa di komunitas hukum adat itu, semuanya terjamin kelangsungan hutannya. Mengapa begitu? Karena mereka punya sanksi adat, mereka punya ritual-ritual, semua terkait dengan hukum adat itu, dan seluruh masyarakatnya sama-sama membantu untuk mengelola hutan adat itu untuk kepentingan kehidupan mereka, karena mereka dari airnya di sana ada 37 mata air yang menjadi kehidupan mereka. Saya merasakan segarnya mandi di sana. Jadi Ostrom itu terlihat karena di situ jadi pengelolaannya. Nah, jelas di sini bahwa kerja untuk merawat itu penting sekali. Nah, teman-teman di Indonesia ini, para aktivis seni seperti Ruang Rupa dan kemudian pegiat kampung itu mempunyai simbol sendiri untuk mengajukan komoning itu. Ya, ini gerakan komoning itu banyak yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu cara saat ini untuk sebagai alternatif terhadap kapitalisme yang kita tahu setelah menguras bumi, membuat persoalan di Rempang, membuat persoalan di daerah-daerah pertambangan dan sebagainya. Nah, teman-teman aktivis ini memakai simbol lumbung. Dan kemudian dari mereka dan memakai lumbung budaya sebagai terjemahan sebetulnya dari cultural commoning. Nah, mengapa lumbung? Karena lumbung itu dikelola kolektif dan biasanya ada di desa. Dari mulai mengambil benih, menanam, memanen, meletakkan hasilnya dan berapa yang harus untuk lumbung desa, berapa yang harus bisa ditaruh di para-para. Kemudian bagaimana nantinya membaginya untuk cadangan misalnya di waktu paceklik, bagaimana membaginya untuk yang paling rentan di desa itu, lansia, janda-janda, ada aturan-aturannya gitu ya.
gerakan lumbung. Jadi ini mereka menamakannya gerakan lumbung atau melumbung gitu ya. Dan gerakan melumbung ini memang tidak bisa merupakan kerja individu. Dia adalah kerja bersama yang mengutamakan kesejahteraan dan well-being. Kalau tadi yang Hardin itu mengutamakan keuntungan atau laba, yang ini adalah kesejahteraan, bukan aspek ekonomi saja, tapi ketahanan pangan, kesejahteraan, kemandirian. Gitu ya. Nah, kuasa modal yang merangsek gitu ya tadi ya di semua wilayah ini telah terbukti meminggirkan komunitas-komunitas rentan di belahan selatan. Seperti yang dikatakan oleh sekolah pemikiran perempuan itu. Ada penggundulan hutan, industri ekstraktif yang menyebabkan perubahan iklim ya. Nah seperti halnya di era kolonial, kuasa kapital ini menyusup melalui pemerintah daerah, pemerintah pusat, bergabung dengan oligarki dan sebagainya ya. Dan bersilangan juga dengan patriarki lokal, mensubordinasi perempuan dan kelompok minoritas. Nah apa arti kata, kemudian mengapa saya pakai kata meramu? Karena istilah lumbung barangkali lebih tepat untuk gerakan di kampung-kampung dan di desa gitu ya. Kata meramu itu berarti menghimpun, mengumpulkan, mengolah juga hasil ramuan, menjadi sesuatu yang menyehatkan tubuh seperti wedang ronde atau wedang uwoh atau dan sebagainya ya. Dan itu mengacu pada kerja komoning yang dilakukan oleh perempuan di berbagai tempat di Indonesia. Saya mengingatkan lagi pada kisah perjuangan Mama Aleta yang menghadapi gempuran kuasa kapital yang bersekutu dengan pemerintah lokal. Bagaimana dia menghimpun kekuatan kolektif perempuan yang pada akhirnya membawa hasil positif untuk lingkungan dan untuk masyarakatnya. Aleta Baun itu disebut Mama Aleta, berjalan dari desa-desa, kita lihat di atas gambar itu bagaimana dia mengunjungi kepala desa satu, kepala desa yang lain untuk meyakinkan mereka bahwa penambangan marmer pada gunung yang sakral, yang keramat bagi suku Molo ini tidak benar. Dan dia punya prinsip bahwa gunung, tanah itu adalah ibu, seperti konsep ibu pertiwi. Gitu. Nah kalau kita melihat bagaimana marmer itu membelah gunung, maka Mama Aleta mengatakan tubuh perempuan ditelanjangi, ibu kita ditelanjangi. Ya. Dan dia tidak rela untuk membiarkan ibu yang menghidupi mereka dari tanah, air dan sebagainya itu untuk diperlakukan demikian. Maka dia rela dikejar-kejar selama bertahun-tahun, harus sembunyi di hutan dan sebagainya karena intimidasi dari perusahaan yang bergabung dengan Babinsa, bergabung dengan aparat-aparat gitu ya. Sampai akhirnya pada tahun 2006 kalau tidak salah ya, dia bisa mengumpulkan 150 perempuan penenun yang kemudian menenun di muka pintu gerbang masuknya pekerja tambang. Sehingga pekerja tambang tidak bisa masuk. Jadi berhadapan dengan gunung yang di tambang itu, semua perempuan itu di situ menenun. Dan tidak berhenti menenun terus-menerus berbulan-bulan lamanya di situ. Orang tidak bisa masuk dan siapa yang menghidupi, keluarganya bagaimana? Suami mereka, pria-pria dalam keluarga mereka mengasuh anak-anak, menyediakan makan, mengirim makanan untuk mereka. Jadi ada kolaborasi di situ. Bagaimana diramu oleh kekuatan semangat roh Mama Aleta ini ya. Sehingga akhirnya polisi juga tidak mungkin atau aparat ataukah preman. Bagaimana caranya di ruang terbuka dengan perempuan itu mau mengusir mereka, kan terlalu terlihat di depan publik ya. Akhirnya dengan bantuan nasional, gerakan perempuan, gerakan peduli lingkungan, gerakan HAM di mana-mana di Indonesia maupun lintas benua, pada tahun 2007 ia berhasil menghentikan tambang marmer itu. Dan Mama Aleta terus bergerak ke tempat-tempat yang lain untuk
menghimpun semangat yang sama di tempat yang lain. Memang tidak semua tempat mempunyai Mama Aleta. Ada tempat-tempat yang merupakan ruang bagi perempuan, ya. Tempat kebersamaan perempuan, tetapi yang sedang terancam oleh kuasa modal. Kita sekarang beralih dari sini menuju hutan perempuan, yang juga ada di timur, yaitu silakan lanjut, di berhadapan dengan Lingkar Jayapura, di Jayapura, di depan Jayapura. Nah, ini adalah hutan bakau yang menghidupi mereka, dan ini disebut hutan perempuan. Kenapa hutan perempuan? Karena laki-laki hanya boleh, sebetulnya ini juga barangkali foto yang jarang ya, tetapi hutan ini tidak boleh dimasuki oleh laki-laki. Mengapa demikian? Tempat laki-laki ini memang terjadi segregasi yang memang patriarkal juga. Laki-laki itu tempatnya di para-para, yaitu tempat orang berkumpul membicarakan persoalan-persoalan publik. Perempuan memang tersingkir dari para-para, tapi diberi tempat sendiri, karena di para-para itu aturannya banyak sekali, juga untuk perempuan tidak boleh terlalu keras berbicara dan sebagainya. Mereka mempunyai tempatnya sendiri, yaitu di hutan bakau ini. Dan di hutan bakau ini mereka meramu kerang. Jadi hutan bakau ini dengan perairannya subur sekali, penuh dengan kerang, jadi mereka mengambil kerang, memanen, meramu, mengumpulkan. Dan untuk itu, karena ini penuh lumpur juga, mereka tidak memakai busana. Mereka berendam di lumpur, kakinya itu yang tidak beralas itu bisa menjejak untuk merasakan kerang-kerang yang ada untuk dipanen. Dan bukan hanya itu, kalau di desa mungkin mereka harus bicara pelan-pelan dan sebagainya, di sini mereka boleh berteriak dan mereka bisa bernyanyi dengan suara yang sangat lantang, menyanyikan lagu-lagu perempuan, lagu-lagu ingatan mereka. Dan bukan hanya itu, pertemuan mereka di hutan bakau itu menjadi tempat untuk curhat, untuk gosip, untuk bercerita tentang berbagai macam kekerasan mungkin yang mereka alami dari suami-suami mereka dan lain-lainnya. Jadi ini adalah ruang nyaman dan aman bagi perempuan, gitu ya, yang menghidupi mereka karena mereka pulang membawa kerang-kerang itu untuk keluarganya, protein tinggi. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ini kita harus berterima kasih tanda petik pada pemerintahan juga yang mau memajukan modernitas gitu ya, dengan membuat jembatan, jalan lingkar, yang bagaimana kalau dia masuk ke dalam hutan itu kan mau tidak mau harus ditebang. Dan jalannya juga mengurangi. Dan bagaimana itu pembangunan itu membawa polusi, membuat gatal-gatal, membuat berbagai macam penyakit. Sehingga bagaimana dengan ruang nyaman dan aman untuk perempuan itu. Ini adalah dua contoh ya, yang menunjukkan bagaimana modernitas yang tidak memikirkan konteks budaya lokal dan tidak peka pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat terutama perempuan itu menjadi masalah. Jadi ini mengilustrasikan suatu kerja meramu ya. Walaupun tentu saja Mama Aleta Baun maupun perempuan-perempuan di hutan bakau itu pasti tidak mengasosiasikan apa yang mereka lakukan itu dengan kerja feminis ya. Kata itu tidak ada di dalam kosakata mereka dan tidak perlu ada. Tapi mereka bisa melakukan kerja yang kita anggap sebagai kerja pemberdayaan untuk perempuan. Mereka juga terutama posisi para perempuan Molo ini masih rentan dalam patriarki lokal itu sendiri. Nah, dalam konteks yang berbeda-beda, perempuan itu membangun kebersamaan bertolak dari pengalaman keseharian dan kebutuhan mereka dan juga yang menjadi bagian dari tubuh mereka. Strateginya bisa sangat beragam, di hutan ataupun di tempat lain. Nah, saya mau sedikit bercerita tentang
RT saya ini di kelas menengah ya, di kompleks perumahan yang dibangun meminggirkan kampung-kampung juga gitu ya. Nah, ini seperti banyak dari kita barangkali yang tinggal di situ. Entah kalau di Jogja mungkin mudah-mudahan masih tidak seperti di Jakarta yang semua sudah hampir diisi oleh real estate ya. Kelompok-kelompok, kita punya kelompok arisan yang dianggap kalau zaman Orde Baru itu ya inilah, itu arisan ibu-ibu gitu ya. Tetapi dalam kelompok arisan ini ya, yang isinya ya macam-macam, perempuan dengan ideologi berbeda-beda. Ada yang berhijab sangat ketat, ada yang pakai tank top dan sebagainya gitu ya. Ini ada rasa bersaudara, karena sudah lama kami tinggal bersama-sama mereka, sampai anaknya, ada yang kemudian yang baru dan sebagainya, cucunya tinggal di situ. Sampai pada suatu waktu di era Orde Baru itu ada aturan, tidak boleh memberi selamat, fatwa tidak boleh memberi selamat kepada orang yang untuk orang muslim ya, tidak boleh memberi selamat kepada orang yang non muslim. Nah padahal di kelompok arisan itu ada suatu praktek budaya yang diciptakan oleh ibu-ibu itu, yaitu apa? Kalau sudah mulai ada takbir itu, maka perempuan-perempuan non-muslim seperti saya dan beberapa teman-teman yang agamanya Kristen, ada yang Buddha gitu ya, kita berkeliling dari rumah ke rumah memberi selamat gitu ya kepada teman-teman yang merayakan, dan kemudian nanti mereka ikut juga gitu, yang sudah diberi selamat ikut. Jadi semacam putar keliling gitu ya, keliling RT gitu ya. Nah nanti kalau Natal, maka teman-teman dari yang bukan Kristen itu akan memberi selamat, mengirim hadiah, kue, bertukar seperti itu. Nah apa yang terjadi setelah MUI ini gitu ya. Waktu Lebaran, yang non-muslim masih keliling. Tapi waktu Natal, kiriman itu berhenti. Tidak ada yang memberi selamat. Kami sudah sedih ya. Sedih gitu, bukannya apa-apa, bukan ingin dapat kue, bukan gitu ya. Tetapi ternyata ada siasat. Ucapannya ditunggu, diundur sampai tahun baru. Jadi ada lagi ucapan tahun baru walaupun tidak selamat Natal, tapi ya selamat, kita tahu maksud mereka apa. Kita tetap bersaudara walaupun ada regulasi yang memisahkan kita. Jadi ada siasat seperti itu misalnya gitu ya. Nah di era kemudian ketika sudah zaman berubah, ada lagi siasat-siasat yang lain. Ketika RT, RW itu sudah menjadi sangat maskulin, perempuan-perempuan di kelompok ini juga sejak pandemi sudah tidak lagi arisan, tapi berkumpul di WhatsApp group. Nah WhatsApp group ini dipakai untuk memantau lingkungan dari sampah, dari apa macam-macam ya, kerisauan-kerisauan publik atau ada yang berkelahi atau macam-macam. Dibicarakan di WhatsApp group oleh perempuan-perempuan ini, ibu-ibu dan perempuan-perempuan ini, dan kemudian hasil kesepakatannya di lobi untuk tingkat RT atau RW sampai pada kelurahan kalau perlu gitu ya, untuk keselamatan dan sebagainya. Dan kalau tidak ditanggapi ya jalan sendiri ibu-ibu ini bersama-sama. Jadi ruang arisan yang kecil di kota gitu ya, itu bisa juga menjadi commoning gitu ya. Ya bukan, tidak diukur dengan feminis seperti apa, tidak ada. Kalau ditanya feminisme mereka apa sih itu gitu ya. Mereka tidak ada, semua alergi barangkali ya. Tetapi kita bisa melihat ada praktek yang kita bisa maknai sebagai kerja feminis di situ. Jadi memang aksi ini ya disimpulkan kolektif, aksi kolektif itu sebagai metode untuk gerakan, untuk membawa apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dianggap kadang-kadang oleh remeh-temeh, ini apa, kebutuhan ibu-ibu yang enggak penting gitu, menjadi sesuatu yang publik dan bisa mengubah. Nah seperti terjadi di Kongres Perempuan pertama, memang kebersamaan para perempuan itu tidak selalu mulus, banyak menuai konflik masalah, ada persoalan katanya apa ya, menjadi diva-diva gitu ada gitu ya, persoalan diva gitu ya, ada persoalan ini itu, ada saja macam-macam. Tetapi bagaimanapun juga kolaborasi itu mengatasi segala perbedaan itu tetap penting gitu ya. Sehingga seperti ini sebuah Instagram ya dari Lawan Patriarki. Ini Instagram yang ditulis oleh anak-anak muda. We fight
patriarki, not each other, gitu ya. Menarik, gitu ya. Nah, mengapa kita penting untuk melakukan commoning ini? Dan tapi selain itu kita juga bicara apa makna kata kerja feminis, gitu ya. Apa yang kita buat arti kata kerja feminis. Nah, di kalangan teman-teman perempuan, kata ini dirasakan, walaupun mereka juga mempunyai kesadaran feminis ya, istilah ini dirasakan asing, jauh dari budaya lokal, dan terlanjur di wacana umum itu mengakumulasi konotasi pengaruh barat, individualis, liberal, anti laki-laki, agresif, gitu ya, macam-macam lah begitu ya. Nah, subjektivitas perempuan ini terkonstruksi dari masa ke masa. Jadi di era Orde Baru, apalagi ada stigmatisasi perempuan yang kita tahu perempuan berpolitik yang tahun 65 itu kita tahu bagaimana Gerwani dihancurkan, dan kemudian kita semua yang hadir di sini barangkali tumbuh dalam era melihat film G30 SPKI, Lubang Buaya, dan melihat bagaimana perempuan yang pada waktu itu membela kelompok-kelompok yang lemah dilihat sebagai secara moralitas sangat amoral, dan mereka adalah binatang seks yang memotong kelamin laki-laki dan sebagainya, yang merupakan fiksi yang diciptakan, sehingga perempuan terstigmatisasi dari kegiatan seperti itu dan didomestifikasi kalau menurut Julia Suryakusuma dalam konsep ibuisme negara. Membantu pemerintah di bidang-bidang pembangunan sebagai yang memberi moral dan sebagainya, oke, tetapi dia adalah pendukung. Dia bukan pemimpin yang kemudian berpolitik lalu melakukan gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan seringkali kalau melakukan gerakan yang terlihat cukup progresif, maka bisa dicap komunis, Gerwani, dicap macam-macam gitu ya. Karena itu banyak sekali siasat di era Orde Baru itu. Bagaimana mereka tetap melakukan apa yang menjadi panggilan perempuan, tapi dengan memakai wacana atau strategi olah kata yang berbeda. Salah satunya adalah memakai kata ibu, yang bagaimanapun juga tidak ada yang menolak. Gitu ya. Siapapun tidak ada yang menolak ibu ini. Atau kalau pada masa itu wanita, tetapi wanita itu kemudian dianggap karena sinonim dari betina gitu ya, oleh teman-teman setelah reformasi itu digantikan dengan kata perempuan ya, yang lebih membawa konotasi agensi gitu ya dan kekuatan. Nah, kita melihat bagaimana organisasi-organisasi ini memperjuangkan ya, seperti Kalyana Mitra. Kalyana Mitra itu dianggap sebagai mitra ya, sahabat yang baik gitu ya. Tapi Kalyana itu sebetulnya sebutan untuk perempuan gitu. Jadi Kalyana Mitra adalah sahabat untuk perempuan sebetulnya. Dan di situ mereka menghimpun perpustakaannya lengkap pada waktu itu. Kalau mau tahu tentang perempuan, tentang feminisme, kita pergi ke Kalyana Mitra dan membaca di situ gitu ya. Di situ dia menghibur berbagai macam sumber daya yang dan juga kerja-kerja pendampingan untuk perempuan ya, komunitas-komunitas gitu ya. Nah, kemudian di era pasca reformasi ada beberapa anggota Kalyana Mitra yang kemudian membentuk kelompok lain. Antara lain adalah Rahima. Kita bisa melihat R-nya itu berbentuk seperti rahim ibu gitu ya. Nah, Rahima, kerahiman dari tubuh seorang ibu gitu ya. Itu adalah menjadi simbol ya dari dan sarana mereka bekerja. Walaupun kerja mereka itu sangat progresif sebetulnya ya. Mereka mengatakan saat ini ya, kalau waktu itu saya nggak tahu websitenya mungkin berbeda ya. Rahima melakukan dekonstruksi terhadap fikih yang fikih klasik, yang patriarkal. Dan mengembangkan wacana fikih yang lebih egalitarian dan berperspektif keadilan. Dengan cara pandang tersebut Rahima melakukan kritik terhadap struktur politik
dan budaya yang mengungkung dan membelenggu perempuan, tapi juga terhadap wacana keagamaan yang meminggirkan dan mempersempit ruang gerak perempuan dalam mengaktualisasi diri dan potensinya. Sangat-sangat feminis gitu ya. Tetapi dalam praktek kerjanya, Rahima itu harus masuk ke ruang-ruang pengajian, ruang-ruang pesantren, ruang-ruang yang tentu tidak mengenal kata-kata yang seperti di website gitu ya. Dan mungkin kalau langsung memperkenalkan itu semuanya akan tidak bisa menerima mereka gitu. Tapi mereka bicara dengan penguasaan terhadap kitab-kitab fikih, apa saja yang bersoal tentang perempuan yang bisa mereka jelaskan ya, untuk mendekonstruksi tadi cara berpikir yang keagamaan yang sempit. Nah, strategi ini sebetulnya sudah dilakukan sebelumnya, yaitu di puncak krisis reformasi oleh Suara Ibu Peduli di bulan Januari 98. Suara Ibu Peduli itu nama gerakan yang mengawali sebetulnya reformasi, itu ibu-ibu sebetulnya ya. Nah, tapi aksi ini bukan digagas oleh ibu-ibu yang tidak mengenal feminisme sebetulnya, karena ini adalah kerja dari aktivis jurnal perempuan, yaitu jurnal feminis pertama di Indonesia ya. Kemudian ada Gadis Arifia, Karlina Supeli, yang didukung juga oleh Tuti Herati Nurhadi gitu ya. Kita tahu dia salah satu tokoh feminis yang sangat menonjol pada masanya dan sangat dihormati. Lalu mereka berencana bagaimana ini dengan krisis ini dan mereka sudah gerah pada kekuasaan Orde Baru dan sebagainya. Bagaimana cara turun ke jalan dengan efektif dan selamat gitu ya. Nah, caranya adalah memakai ibu dan memakai politik susu gitu ya. Jadi ini ada kaitannya antara susu. Karena waktu itu krisis moneter, susu bubuk sebetulnya tidak sehat sebetulnya untuk bayi itu mahal sekali dan banyak ibu-ibu yang tidak bisa menyusui, harus pakai susu itu untuk anak-anaknya, tidak bisa membeli. Dan ibu-ibu dari kelas menengah ke bawah ya, sulit sekali membeli susu. Jadi mereka memakai kenaikan harga susu, politik susu itu sebagai sarana mereka untuk melakukan demonstrasi gitu ya. Itu strategi untuk menggugat kebijakan ekonomi pemerintah Soeharto dan membawa perempuan ke ruang publik sekaligus gitu ya. Nah, ketika aktivis ini ditangkap, kemudian ditahan dan diadili, dan saya sempat datang ke pengadilan itu, kita perempuan-perempuan ini semua menyanyi Kulihat Ibu Pertiwi dengan mendayu-dayu gitu ya. Ya, dengan sentimental gitu ya. Untuk melihat itu loh, penguasa ini kalian melakukan apa terhadap ibu-ibu, terhadap Ibu Pertiwi begitu ya. Nah, jadi menonjolkan kaitan antara perempuan dan tanah air. Nah, di sini kita melihat peran sentral perempuan ya untuk mengawal reformasi. Aktivis itu digerakkan oleh jurnal perempuan ya. Kemudian ketika fase ini kemudian bergerak, mahasiswa turun, terjadilah peristiwa Mei itu yang sebetulnya merupakan suatu respons untuk mengubah pro demokrasi itu menjadi chaos, menjadi kekacauan dan menjadi teror. Teror yang ditujukan pada ras tertentu yang sebetulnya sangat takut pada hal ini sehingga barangkali mau minta perlindungan lagi pada yang status quo gitu ya. Jadi ada strategi teror yang seringkali juga dipakai untuk militer ya. Dan strategi teror ini ada menyasar tubuh perempuan beretnis Cina atau Tionghoa ya. Nah, dalam proses yang sangat kemelut itu, Kalyana Mitra dan Rifka Anissa di Jogja menjadi jejaring solidaritas dan pendampingan perempuan. Dan kami semua waktu itu tidak tahu punya tempat berkumpul di Kalyana Mitra ya, untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Pada waktu itu pula dari gerakan perempuan ini lahirlah Komnas Perempuan, Rahima, koalisi perempuan dan berbagai kelompok perempuan lainnya yang lahir dari rahim reformasi yang terkoyak oleh kekerasan terhadap perempuannya. Nah, menjelang paruh akhir Orde Baru ya, memang ini sebelumnya itu, ini bukan berarti di Orde Baru tiba-tiba muncul gitu ya. Sebelumnya di tahun 80-an itu sudah ada istilah namanya pengarus utamaan gender gitu ya. Nah, istilah ini sebetulnya juga
pengaruh dari luar juga, dari badan-badan internasional, dari bagaimana isu gender itu kan ditanyakan semua untuk mengukur Indonesia sebagai negara yang maju gitu ya. Maka pemerintah pun harus membuat kementerian gitu, harus membuat ini itu terpaksa melakukannya, dan dengan begitu ada sejumlah perempuan yang memanfaatkan momentum itu untuk masuk ke ranah-ranah akademis. Ibu Tuti Herati kan posisinya di filsafat gitu, mengajar juga tentang pemikiran perempuan. Lalu Ibu Saparina Sadli, kita mungkin bisa ke satu lagi, Ibu Saparina Sadli itu membuka kajian wanita mula-mula, kemudian sekarang kajian gender kalau nggak salah ya. Jadi dua ibu ini adalah contoh intelektual, barangkali bisa diganti slide-nya menuju ke Ibu Saparina Sadli. Contoh tokoh-tokoh perempuan yang membuka ruang bagi perempuan-perempuan lain yang lintas generasi ya, untuk membangun kesadaran feminis gitu ya. Karena ibu-ibu ini selalu didatangi. Kalau ada masalah waktu itu di reformasi atau apa, kita berkumpul di ruang tempatnya Ibu Tuti gitu ya. Kalau kita mau menggalang demonstrasi lintas 15 kota, kumpulnya rapatnya di rumahnya Ibu Tuti. Kita mau bagaimana ini dengan kekerasan Mei, berkumpul di tempat Ibu Saparina Sadli. Dan memang Ibu Tuti Herati sudah merupakan feminis yang cukup frontal, dia tidak takut karena usianya, karena posisinya yang sangat cukup tinggi ya, di kelas menengah tinggi, berpendidikan, punya pengaruh kepada siapapun. Dia dengan lantang menyuarakan untuk menggugat patriarki, dan sekarang dia ada film ya yang akan diputar, itu bagus sekali, saya kira kita perlu lihat tentang Rainha Bokiraja, Ratu Ternate, yang sekarang sudah ada dokumenternya dan akan diluncurkan pada tanggal 22 Desember. Itu adalah hasil penelitian Ibu Tuti Herati tentang perempuan ratu di Ternate yang melawan Portugis, tapi kemudian dihancurkan oleh kolonialisme dan oleh patriarki dan oleh juga konservatifisme agama. Sehingga namanya hilang. Padahal dia sosok yang sangat berpengaruh gitu ya. Jadi Ibu Tuti menulis ulang gitu ya, dan menjadikannya sebuah buku, kemudian menjadikannya film gitu ya. Jadi ruang keperempuan ini menjadi ruang ya, karena Ibu Komnas Perempuan itu terjadi akibat relasi Ibu Saparina ini juga seperti tadi ya, perempuan-perempuan di Kongres itu punya relasi-relasi yang cukup strategis dengan orang-orang di kalangan pimpinan. Ibu Saparina ini teman dari Ibu Habibie yang waktu itu menjadi presiden. Jadi melalui Ibu Habibie dia menyatakan apakah negara ini rela perempuan dikorbankan seperti pada Mei. Dan akhirnya dengan bujukan dari ibu-ibu ini tadi di belakang pintu ya, Presiden Habibie menerima perwakilan dari perempuan-perempuan senior yang datang ke sana dan junior juga berbarengan. Akhirnya dia membentuk Komnas Perempuan yang sampai saat ini bekerja terus untuk membuat ruang yang emansipatoris dan aman, dan terus melalui legalisasi, regulasi dan sebagainya. Nah, kita beralih dari generasi ini ke generasi yang berbeda, yang sudah dituliskan banyak oleh Intan Paramadita, juga ya penggagas Sekolah Perempuan Feminis, dituliskan juga oleh Anissa Beta, ada di sini kah? Anissa? Oh itu dia ya, yang banyak menulis. Jadi bagaimana kerja perempuan dari generasi yang berbeda. Kita melihat. Nah, pandemi yang kita tidak lupa ya, kita sekarang harus pakai masker lagi kalau kabarnya. Tapi pandemi yang berkepanjangan itu tahun 2020 itu makin membukakan mata kita sebetulnya. Bagaimana rentannya perempuan karena kesenjangan. Di tengah-tengah pandemi itu ada berita tentang seorang ibu di Nias yang membunuh 3 anaknya sebelum dia mencoba membunuh dirinya karena sudah tidak makan beberapa hari di masa pandemi itu. Suaminya saat itu sedang pergi ke kelurahan untuk ikut
pilkada pemilihan kepala desa. Jadi ketika suaminya pergi ke ruang publik, ibu ini membunuh 3 anaknya, kan dia tidak tega melihat anak-anak itu kelaparan. Dan kemudian dia membunuh dirinya. Tapi sebelum dia bisa membunuh dirinya, sudah diketahui, dibawa ke rumah sakit, dan dinista habis-habisan oleh semua orang sebagai monster ibu yang tega untuk membunuh anaknya, tanpa melihat kesenjangan struktural yang membuat ibu itu melakukan hal seperti itu. Dan akhirnya dia meninggal di rumah sakit karena pendarahan di lambungnya, bisa dibayangkan karena kelaparan dan juga karena depresi dan stres yang dideritanya. Nah, pandemi itu membukakan kita pada hal ini. Dan tetapi pada saat yang sama, perempuan-perempuan ini mulai mencari ruang yang lain untuk berjejaring. Dan antara lain adalah melalui media sosial. Salah satunya adalah Puan Seni, yaitu perkumpulan yang berawal dari jejaring perempuan pekerja seni, teater, sampai seni kriya. Seni-seni kriya ya. Yang oleh Intan disebut trans-archipelagic feminism ya, atau kesadaran perempuan lintas kepulauan gitu ya. Mereka sadar bahwa tidak bisa Jawa sentris, kita harus menggabung semua yang ada di pelosok, pekerja-pekerja seni, termasuk seni yang adiluhung yang dipamerkan di galeri tidak masalah, tetapi juga seni kriya yang seringkali dianggap remeh-temeh, itu pekerjaan untuk cari nafkah saja, tidak dipandang sebagai karya seni. Tapi banyak perempuan yang berkarya di kriya, di kerajinan, dan mereka memberikan seluruh hidupnya untuk memaknai seni itu, karena itu ditampung, dihimpun, termasuk juga kreasi-kreasi dari teman-teman transpuan ada di situ ya. Jadi Puan Seni ini juga memberikan satu ruang alternatif, semacam commoning, karena kita semua tanpa harus membayar, tanpa berkumpul memberikan karya kita untuk parade dan sebagainya, tentu tanpa mendapat honor dan berdialog. Lalu muncul berbagai macam ruang digital yang lain. Nah, kita tahu memasuki abad 21 ini dan setelah peristiwa 9/11, 9/11 itu ada gelombang konservativisme yang menguat di seluruh dunia, termasuk juga di tempat kita ya. Sampai masuk juga kepada ranah yang sehari-hari. Dan konservativisme itu cara melihat yang tentu saja tidak sama dengan kerja feminis itu masuk dengan bahasa yang kadang-kadang melalui pemberdayaan perempuan seperti yang ditulis oleh Anissa, atau ranah yang ramah, populer, gaya hidup, keseharian dan macam-macam. Nanti kita bisa baca tulisan-tulisan Anissa ya. Dan itu menarik generasi muda karena ini terkait pemberdayaan, ekonomi, kemudian bagaimana mereka bisa tampil dan menjadi pengusaha lewat baju-baju yang syariah dan sebagainya. Jadi ada cara-cara untuk mensosialisasikan. Saya juga punya seorang mahasiswi yang meneliti tentang pemukiman berbasis agama. Yang barangkali pemodalnya agamanya tidak sama ya, tapi mau menjual ini ya. Dan dia masuk ke situ harus ikut workshop dulu berapa hari, dan dia mau menuliskannya itu untuk tesisnya. Jadi saya membimbingnya gitu ya. Dan dia menceritakan bagaimana tuh ruang-ruang buat kumpulan ibu-ibunya, bagaimana dia selalu ditanya apa sudah ikut pengajian, lalu bagaimana cara mengasuh anak dan sebagainya. Tapi sangat agak prihatin juga saya. Dalam waktu 6 bulan dan akhirnya setahun setelah lulus, mahasiswi saya ini berubah. Makin lama cara berpakaiannya berubah, cara bertindaknya, bertuturnya berubah. Padahal dia sudah menulis itu dengan kritis. Dan pada saat tertentu pada tahun 2014 ketika ada persoalan pilkada di Jakarta dan ada 212 itu, dia berkata dengan tegas kepada saya perbedaan prinsipnya. Bagaimanapun juga Bu, saya muslim. Jadi inilah kekuatan ya yang terjadi juga pada saat yang sama. Tetapi
seperti juga yang dibahas oleh Anissa, ada ruang-ruang yang memberi kita harapan gitu ya. Generasi muda yang sudah berselancar di dunia maya sejak kecil gitu ya. Dan mereka sudah melihat, terbuka pada berbagai informasi gitu ya. Yang bernuansa patriarki maupun yang juga memberdayakan perempuan gitu ya. Dan kalau mereka kemudian terpapar, ikut kuliah atau membaca dan sebagainya, mereka tentu saja merasa gundah karena mereka juga terjepit seperti kita. Di satu sisi ada kontradiksi antara keterbukaan, di lain pihak mereka lihat ada pemasungan berbasis gender, berbasis moralitas, berbasis agama. Maka di tahun 2013 misalnya kita melihat ada majalah, masih tetap yang sama tadi ya, majalah Mahdalin ya, yang mendefinisikan diri sebagai media online berisi artikel dan podcast perempuan, feminisme, lifestyle, beauty, sosial politik, berperspektif gender. Itu ada di websitenya. Lalu generasi muda ini yang diteliti oleh Anissa dan diteliti oleh teman-teman yang lain di sini, membuat tagar atau menyatakan dirinya secara tidak sungkan-sungkan lawan patriarki, muslimah feminis, Jakarta feminis, lawan seksisme, dear catcallers, tabu ide gitu ya. Jadi sangat-sangat frontal mengatakan kami tidak bisa, kami tidak buta pada apa yang terjadi gitu ya. Dan ini di satu sisi jadi seperti ada bipolar ya, saya mengatakan bipolaritas di masyarakat kita ya. Di satu sisi ada yang seperti itu dan bagaimana kita menyikapi semua itu. Disinilah kita sampai pada titik akhir yaitu urgensi meramu kerja feminis. Yang saya paparkan hanyalah sebagian dari kerja feminis yang terserak di seluruh pelosok tanah air yang kebetulan saya tahu gitu ya. Nah, salah satu peramu kerja feminis ini yang memanfaatkan jaring digital lintas batas termasuk lintas benua itu adalah Sekolah Pemikiran Perempuan yang mengundang kita malam ini gitu ya. Mereka berdiri tahun 2020 dan tadi websitenya sudah dibacakan ya oleh Mbak Rati dan Mbak Naomi ya. Intervensi terhadap produksi pengetahuan yang meminggirkan, mengertikan dan menghapus perempuan. Melakukan pembangkangan epistemik terhadap sistem pengetahuan yang bersifat kolonial, kapitalis dan heteropatriarkis gitu ya. Yang menggarisbawahi peran perempuan di Nusantara. Nah, kerja melakukan penulisan kembali untuk menghadirkan kerja feminis ini, mendialogkan suara-suara dari perempuan di Nusantara ini dilakukan oleh berbagai macam kelompok ya. Antara lain kelompok-kelompok yang ada di sini yang membantu kerja suara mimbar perempuan ini yaitu Teater Mirat, jejaring dari yang dibangun oleh Naomi Srikandi, serta aktivis-aktivis muda yang ada di sini. Kita sudah mendengar dari awal bagaimana mereka menghadirkan suara perempuan Kongres Perempuan ya. Jadi praktek meramu ini penting sekali kita lakukan saat ini dengan cara satu, mengenali dan memetakan kerja feminis di ruang berbagai lini. Di bidang seni, pendidikan informal, kerja komunitas di kampung dan desa, maupun di organisasi formal. Ruang kerja feminis ini mencakup tempat-tempat yang berbeda itu, jejaring, kampung, kemudian ruang digital dan sebagainya. Nah, mengapa urgen ya? Di tahun 2000 saya pernah merefleksikan gerakan yang muncul di awal reformasi dan saya menyebutnya sebagai aktivisme krisis atau emergency activism. Mengapa? Karena saya melihat pada saat itu begitu ada krisis, muncullah gerakan Komuning ini ya. Ini masih ada di masyarakat kita sampai sekarang. Misalnya kalau crowdfunding, kalau ada yang punya masalah keuangan, beasiswa ya, masyarakat kita cukup murah hati ya, untuk memberi.
Kemudian ada lagi inisiatif yang namanya seringkali pejoratif disebut collectivism ya. Tetapi itu juga suatu gerakan untuk memprotes kebijakan dan sebagainya ya. Nah masalahnya saat ini kita dihadapkan oleh krisis multidimensi ya, yang paparannya itu belum mampu kita bayangkan. Yaitu pertama-tama keserakahan kapitalisme global yang telah membawa kesengsaraan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Krisis air, krisis pangan, penggusuran seluruh komunitas adat untuk kepentingan oligarki yang bersekutu dengan negara. Akibat yang kita rasakan dalam tubuh kita sehari-hari, yaitu perubahan iklim, pandemi, polusi di Jakarta sangat tinggi, yang semakin mengancam kualitas kehidupan manusia di masa kini dan keberlangsungan bumi masa depan untuk anak cucu kita mendatang. Nah bersamaan dengan krisis ekologis itu muncul krisis kemanusiaan yang diawali dengan perang Ukraina, kemudian Rusia, kemudian belum usai kita digoncang oleh Gaza. Kita melihat bagaimana tubuh perempuan dan anak-anak yang menjadi korban itu mengisi layar digital dengan berbagai narasi kebrutalan dari dua sisi kadang-kadang berbeda-beda gitu. Tapi semuanya melihat bagaimana tubuh perempuan ini dikorbankan oleh perang. Nah di saat yang sama Indonesia mulai menggelar suatu perhelatan pemilu presiden yang berujung pada proses yang kita khawatirkan kok arah-arahnya menjadi penggerusan demokrasi. Padahal ini sudah diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh para perempuan di awal reformasi. Kita sangat khawatir pada potensi pembelahan masyarakat. Gitu ya. Dan figur-figur yang muncul dalam panggung pemilu itu terus terang bagi saya membangkitkan trauma masa 98 itu. Memori kolektif atas kekerasan pada tubuh perempuan ya. Juga pada tahun 2014 yang pembelahan berbasis ras dan agama. Nah ketika getaran ingatan itu menubuh dalam mimpi buruk dan penderitaan yang berkepanjangan, dan itu masih dalam proses pemulihan, kita khawatir bahwa kekerasan atas kemanusiaan itu dilupakan oleh generasi muda dan bisa terulang atau nanti jangan-jangan tersistematisasi dalam suatu struktur pemerintahan yang menganggapnya sebagai lelucon, sebagai sesuatu yang tidak penting bagi sejarah Indonesia. Kekerasan dan ancaman terhadap transpuan juga terjadi sekali lagi seperti yang saya rasakan di tahun 2016 di hari-hari ini dan dari kota ini juga. Kota yang bersejarah untuk membangun kebersamaan perempuan. Kampus sebagai pusat pengetahuan semestinya memberi rasa nyaman, aman bagi semua orang tanpa memberitahukan dia latar belakangnya apa, orientasi seksualnya apa. Seharusnya pendidikan tinggi menjadi tempat menggali pengetahuan dan semua bisa nyaman di situ. Tapi saat ini ada ancaman bahwa kampus menjadi tempat yang meminggirkan, dan saya kira posisi kita jelas bahwa kita menolak diskriminasi dalam bentuk apapun. Saya mengenal seorang teman, seorang sahabat perempuan yang saudara dalam keluarga itu mempunyai pandangan sangat berbeda. Dia pakai tank top, dia merasa dirinya feminis. Kakaknya mempunyai cara berbusana yang sangat ketat dan cara berpikir yang murni syariah, dan mereka bisa menerima satu sama lain, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Sangat menarik bagi saya. Bagaimana dia membuat eksperimen semacam itu ya. Dia dan kakaknya kemudian mencoba melakukan semacam simulasi gitu ya, perbedaan dan persamaan. Lalu dia mengatakan,
saya mendukung LGBT, lalu kakaknya mengatakan saya tidak mendukung, gitu ya, perbedaan. Saya ini gitu ya, terus gitu sampai maju terus. Sampai pada titik saya menganggap semua orang meskipun dia punya orientasi apapun berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan, berhak untuk mendapat pendidikan, berhak untuk mendapat pangan dan hak asasi manusia. Ternyata kakaknya setuju, gitu ya. Kemudian saya dengan tegas mengatakan tidak seorang pun boleh dilukai dengan kekerasan, tidak boleh dibunuh karena dia mempunyai orientasi seksual yang berbeda. Ternyata kakaknya setuju. Ya. Jadi kita melihat bahwa perbedaan itu tidak menghalangi kebersamaan untuk memperjuangkan kemanusiaan. Dan teman saya ini Febi Indriani yang menulis macam-macam buku yang sangat karya sastra yang sangat menarik, pergi dari kampus ke kampus melakukan eksperimen dengan orang berbeda-beda. Bahwa kita bisa hidup bersama tanpa harus saling membunuh, tanpa harus saling menjatuhkan, tapi tetap bersama dan sebagai perempuan seperti di kongres itu memperjuangkan hal yang sama. Nah, di hadapan ancaman-ancaman ini yang tertuju pada solidaritas, harapan kita itu tertuju pada solidaritas kolektif ya. Bukan untuk membuat ruang-ruang pemulihan bagi orang yang kena KDRT ya, atau yang terdiskriminasi karena orientasi seksual, itu selalu penting, selalu ada. Tetapi tidak cukup itu. Kita harus sanggup di ruang ini dan jejaring yang kita kumpulkan di sini, nanti Anda bisa memberi saya pengetahuan jaring-jaring apa yang saudara hidupi, yang saya tidak tahu dan kami semua mungkin belum tahu satu sama lain. Bagaimana kita mengaktifkan simpul-simpul jejaring solidaritas itu agar dapat mengantisipasi apa yang akan terjadi, adakah kemungkinan kekerasan, mencegah agar pasca Januari Februari 2024 tidak terulang lagi. Dan kalau perlu menghentikan saat ini juga proses-proses yang bertentangan dengan demokrasi dan kemanusiaan. Karena saya yakin semua agama dan dari manapun posisinya tidak ada yang bersetuju pada kekerasan atau gerakan yang anti kemanusiaan. Tragedi 98 menunjukkan bahwa kapasitas untuk membangun commoning itu kita miliki. Saya sangat mengalami ini dan karena itu saya tidak pernah kehilangan iman atau harapan terhadap gerakan solidaritas ini. Ketika peristiwa Mei terjadi, tim orang yang berbeda-beda itu membentuk tim relawan untuk kemanusiaan ya, dengan divisi khusus untuk mengenangani kekerasan itu. Saya menyaksikan di ruang Kalyana Mitra yang dibuka untuk umum itu, ibu-ibu dari pasar yang berjualan itu datang. Ada yang membawa sayur, ada yang membawa beras, ada yang sudah membawa nasi bungkus. Kami mau menyumbang ini untuk korban atau untuk siapa saja yang sedang bergerak di bulan Mei, mahasiswa juga boleh. Mereka datang. Ada ibu-ibu Cik. agama Hindu, ada juga dari Buddha dan sebagainya ya. Kemudian bahkan juga perempuan-perempuan pengusaha, ada biro iklan datang ya. Kami bisa berbuat apa? Kami bisa mendesain. Kalian mau kampanye apa? Ayo kami bikinkan gitu ya. Kadang-kadang desain mereka itu ya tidak cocok dengan kerja feminis ya. Pernah begitu yang mereka mendesain sangat bagus gitu. Ada gambar tubuh perempuan itu dipegang gitu loh, di tangan-tangan begitu ya. Kemudian ditulis di situ kehormatan dihancurkan gitu ya. Kami bilang tidak. Yang hancur kehormatannya hanya pemerkosanya. Perempuannya tidak hancur, perempuannya tetap mempunyai martabat. Bukan itu gitu ya. Loh, kenapa kan mereka tidak ngerti ya.
Jadi kami harus bicara, ini caranya bukan begitu, bahasanya beda, visualitasnya berbeda gitu ya. Jadi datang bermacam-macam orang untuk membantu gitu ya, dengan kapasitas mereka masing-masing gitu ya. Nah, jejaring yang tersambung di tahun kritis itu mewujudkan Komnas Perempuan, mewujudkan berbagai macam. Nah, di tahun yang sama, ketika Indonesia diguncang konflik antar kelompok di Poso, di Kalimantan, di tempat-tempat itu ya, itu sebetulnya bukan gerakan konflik antar komunitas, karena mereka bersaudara di satu sama lain. Mereka sudah selama hidup sama, beda agama, beda etnis, tidak ada masalah. Tapi ada kepentingan-kepentingan seperti halnya Mei untuk mendapatkan kuasa atas tanah dan sebagainya, sehingga terjadilah provokasi yang menyebabkan kekerasan antar kelompok itu. Ketika itu terjadi, tentu saja perempuan menjadi korban. Dan bahkan setahun yang lalu ada seorang teman yang mengumpulkan cerita dari perempuan-perempuan yang ikut menjadi tentara atau bagian dari pasukan untuk membasmi kelompok yang berbeda. Bagaimana mereka bercerita, konstruksi apa yang mereka terbangun dalam diri mereka gitu ya. Tetapi pada titik tertentu ternyata ada perempuan-perempuan yang bahkan sudah menyiapkan bom untuk meledakkan diri, seperti yang diceritakan dalam novel Intan Paramadita yang perlu kita baca ya, 1000 Malam Jahanam itu. Yang kemudian berhenti ketika dia ingat masa kecilnya. Saya mau membom gereja. Nah, di situ tetangga saya yang dulu waktu saya kecil saya sering dititipkan dan diberi makan, itu tempat dia beribadah di situ. Apa yang saya bisa katakan bagaimana kalau sampai saya melukai dia? Ingatan itu tiba-tiba pada saat momen tertentu membuat dia berhenti. Padahal konstruksinya sudah sangat kuat berjalan. Nah, cerita-cerita semacam ini dan juga cerita tentang perempuan-perempuan Poso yang dihimpun oleh sahabat saya Lian Gogali di Institut Mosintowo. Dia sendiri merupakan korban kekerasan. Tapi ketika dia kembali ke Poso, dia mengumpulkan ibu-ibu dari desa-desa yang saling berkelahi itu untuk membangun sekolah perempuan desa. Dan mereka merekonstruksi kembali mengapa mereka saling berdialog, baca tentang aturan tentang desa, posisi perempuan bagaimana. Akhirnya mereka menjadi sahabat luar biasa satu sama lain, solidaritas terbangun. Dan perempuan-perempuan ini kemudian pulang ke desa lain masing-masing membangun sekolah pembaharu desa, termasuk laki-lakinya. Sekarang 50 desa terhimpun di situ. Jadi bagaimana seorang perempuan yang meramu kebersamaan menghasilkan dari pecah konflik terjadi solidaritas. Saya melihat semua itu. Saya mempunyai harapan bahwa kita bisa mengaktifkan simpul-simpul ini agar tidak terjadi kekerasan pun. Makanya saat ini momen untuk meramu kerja feminis itu dengan sangat urgen. Dan kita harus mengubah ancaman ini menjadi masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Untuk menjadi kuat ya, kita diingatkan oleh seorang penyair namanya Hana Francisca agar kita tidak lupa ya pada apa yang mengoyak kita. Itu puisinya berjudul Puisi Hana Francisca. Anakku tulis puisi dengan tinta merah serupa darah. Mati. Ma, ku ingin mendekap dan menguburkannya. Tapi ibu itu keburu cemas. Menyuruhku segera berlari. Cepat, bergegas. Mei, orang-orang berjubah putih akan tiba sebentar lagi. Mereka membawa bendera bertuliskan nama Tuhan Maha Penyayang. Alangkah kasihan burung kecil itu, Mama. Apakah malam ini tubuhnya kedinginan? Seperti tubuh ibu yang menggigil ketakutan semalaman. Aku ingin menyalin puisi itu, anakku, dengan tinta biru serupa warna taman surga yang dipenuhi nyanyian cinta, agar engkau segera tidur dan melupakan ingatan buruk hati dalam igaumu.
Tuhan telah mengambil nyawanya sebelum huru-hara tiba. Tuhan begitu lembut, bahkan kepada burung. Tidak tega jika dari matanya menyimpan saksi kobaran api. 2017. Bagaimanapun kobaran api itu tetap harus kita ingat untuk mengobarkan semangat kita, mengaktifkan simpul-simpul kerja feminis yang telah kita ramu selama ini. Untuk apa? Untuk membangun dunia yang aman dan nyaman bagi burung, bagi anak-anak, baik bagi kaum marginal, perempuan, anak. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Melanie Budianta, Bu Mel, atas orasinya yang saya pikir kita semua sepakat bahwa banyak sekali poin-poin penting yang bisa kita refleksikan bersama dan kita catat juga untuk kemudian tidak hanya dibicarakan hari-hari ini, tapi juga kita bawa ke masa yang akan datang untuk perempuan-perempuan dan teman-teman kita di masa yang akan datang. Saya senang sekali bagaimana Bu Mel tadi membuka orasi ini dengan menekankan betapa kompleks dan multidimensionalnya identitas dan permasalahan yang dimiliki oleh perempuan-perempuan secara khususnya di Nusantara, di Indonesia, dan kompleksitas problem tersebut, kompleksitas identitas yang dimiliki oleh perempuan-perempuan Nusantara ini kemudian membuka kesadaran bahwa betapa pentingnya kita untuk berjejaring satu sama lain agar kita bisa saling bertatap gitu ya, bertemu dan menyadari bahwa kita sebenarnya memiliki masalah-masalah yang setipe gitu yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Ini bagaimana kita cara menyelesaikannya, seperti kata Bu Mel, meramu gitu ya, kita mencari, mengumpulkan dan kemudian meramu pemikiran baru, cara-cara kerja untuk menyelesaikan problem-problem atau masalah-masalah umat manusia. Sekali lagi terima kasih Bu Mel. Dan mungkin kita tepuk tangan sekali lagi untuk sekali lagi ya. Iya. Teman-teman, pada akhir pidatonya Suyatin mengucapkan terima kasih kepada para penyangga sistem pendukung Kongres Perempuan pertama, pemberi tempat, pemberi sumbangan dana, juga peralatan, tenaga dan penginapan. Kami pun juga hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung persiapan hingga penyelenggaraan mimbar kali ini. Terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 Yogyakarta selaku pengelola pendopo dalam Jayadipuran yang bersejarah ini, Ibu Manggar dan Bu Erna, Bapak Nur dan Bapak John, beserta seluruh karyawan yang memfasilitasi ruang ini. Kami juga berterima kasih kepada Women Fund Asia dan para donatur yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berbagi sumber dana bagi program SPP. Juga kepada Katalis Creative Club yang menyediakan layanan siaran langsung dan teknik panggung mimbar malam hari ini. Dan kepada tim kerja mimbar orasi lintas budaya, para alumni dan komite kerja SPP atas gagasan, tenaga, waktu yang diberikan dalam kerja kolektif yang melintas Nusantara juga diaspora. Kelas-kelas SPP dan festival etalase pemikiran perempuan dikelola dari berbagai tempat. Seperti misalnya untuk acara ini, kawan kami Eka Putri Puisi mengerjakan materi publikasi dari Wakatobi. Sedangkan Intan Paramadita di Sydney dan Lisa Bona Rahman di Berlin bersama-sama dengan Bu Melani di Jakarta menyiapkan topik orasi yang sangat kita syukuri sudah terjadi pada malam hari ini. Dan tentu saja saya juga baru saja tadi mengetahui bahwa yang hadir di sini pun
dari berbagai tempat loh. Dari Maumere sampai Tasikmalaya. Yang dari Tasikmalaya bahkan membawa serta bapaknya. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan yang membawa serta bapak, anak, juga tadi ada yang diajak, juga kekasih di belakang sana. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan terus melintasi apapun untuk terhubung dan berkumpul meramu kerja feminis bersama-sama. Saya Naomi, Saya Ratih. sampai jumpa. Ya, kawan-kawan di belakang tersedia snack dan minuman kalau ada yang ingin masih